sekarang begini deh, dianalogkan, misalnya ada seseorang yang merampas tanah kita. Kemudian di atas tanah kita itu dia mendirikan rumah, mendirikan bangunan yang mewah, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dirinya. Dan kemudian warga yang tadinya tanahnya dirampas dan kemudian mendapatkan perlakuan tidak adil itu melakukan perlawanan melempar batu. Kemudian si yang punya rumah yang kaya raya itu kemudian menembakinya dengan apa atau dengan pistol. Siapa yang membela diri dan siapa yang tetap melakukan kejahatan. Baik, Dr. Dayat. Kembali ke tadi, Dr. Dayat, posisi Hamas dalam konteks krisis di Palestina. Kalau kita lihat juga ada beberapa pihak yang mencoba semacam mengkontraskan. Kan ada beberapa faksi ya Ustadz ya, Dr. Dayat ya, yang berjuang di Palestina. Dua yang besar, Hamas dan Fatah. Ada yang mengatakan kenapa Hamas tidak bisa mengambil sikap yang lebih lunak seperti Fatah dalam konteks mengakui keberadaan Israel dan kemudian lebih fokus bernegosiasi atau berdiplomasi. Kenapa Hamas kemudian mengambil sikap keras, sikap yang tidak bisa ditawar dalam konteks menolak kehadiran Israel di tanah Palestina? Ya, karena Israel juga tidak pernah melakukan cara-cara yang lunak ya, dalam artian kejahatan mereka ada kejahatan yang sangat keras ya, kejahatan yang bukan hanya menteror warga, tapi kemudian juga mengusir, membunuh, dan bahkan merampas tanah mereka, dan di atas tanah itulah mereka mendirikan negara Israel. Itu tentu bukan langkah yang diplomatik, bukan juga langkah yang lunak, itu adalah langkah yang sangat keras. Nomor dua, mereka sudah mengambil jalur diplomasi, itu kemudian apa hasilnya? Ya, bahkan termasuk yang mengambil jalur normalisasi. Apakah sudah normalisasi kemudian Palestina semakin kokoh dan kuat, posisinya semakin hebat? Yang terjadi bahkan kemudian Donald Trump secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota abadi bagi Israel, bukan hanya Yerusalem Barat, tapi bahkan Yerusalem keseluruhannya. Normalisasi yang terakhir, bahkan yang katanya akan juga bisa membantu untuk kepentingan Palestina, justru Israel malah tadi merampas pemukiman di Yerusalem Timur, di Sheikh Al-Jarrah, dan kemudian mereka dengan sangat sangat arogannya menembaki jemaah salat itikaf dan salat tarawih dan itikaf di Masjid Al-Aqsa, gitu ya, dan kemudian merusak Al-Aqsa. Gimana makna dari normalisasi dan diplomasi itu? Dan bahkan kemudian mereka melakukan kejahatan dengan sangat luar biasa kepada Gaza. Jadi langkah-langkah diplomatik itu bukannya kemudian sepenuhnya ditolak ya oleh Hamas ya, yang setahu kami bahwa Hamas pun juga dalam tanda kutip mengikuti langkah-langkah diplomatik yang masih dibenarkan secara hukum internasional dan atau yang betul-betul akan bisa menghadirkan maslahat bagi bangsa Palestina. Tapi Fatah sendiri dalam diplomasinya kan tadi mereka juga kemudian menghadirkan hasil yang membawa kepada pengakuan terhadap Israel terhadap Palestina sebagai negara merdeka. Bahkan Yerusalem Timur yang mestinya menjadi ibu kota Israel, ibu kota Palestina pun juga ternyata tidak bisa diperjuangkan melalui diplomasinya Fatah kan begitu. Rasanya tentu diharapkannya adalah bahwa antara yang mempergunakan pendekatan diplomasi dengan menggunakan pendekatan perlawanan secara konkret ya di lapangan itu, kedua-duanya bisa dilakukan semacam sinergi lah ya, seperti dulu Indonesia ketika Belanda melakukan agresi militer pertama dan kedua, dan kemudian mereka menangkap para pimpinan bangsa Indonesia, Bung Karno ditangkap, Bung Hatta ditangkap, Sultan Syahrir ditangkap. Dengan ditangkapnya mereka yang melakukan perjuangan melalui diplomasi, kan maunya Belanda Indonesia sudah dianggap habis, dianggap selesai gitu, karena semuanya sudah diselesaikan. Tadinya kan juga diharapkan Jenderal Sudirman untuk menyerah saja, karena diperkirakan sudah tidak mungkin melawan Belanda kan gitu ya. Apalagi Jenderal Sudirman juga lagi sakit pada waktu itu, dan pejabat-pejabat tokoh-tokoh Indonesia sudah ditangkap oleh Belanda. Tapi Jenderal Sudirman tidak mau menyerah, dan beliau melakukan perlawanan dengan bergerilyanya, dan inilah berkahnya. Dengan perlawanan bergerilya itu Belanda tidak bisa mengklaim bahwa dia sudah menguasai Indonesia, dan apalagi nanti dengan PDRI, dengan pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dikumandangkan oleh Tokoh Masyumi, Minister Sabrin Pranegara, Menteri Kemakmuran pada waktu itu dari Bukit Tinggi tanggal 18 Desember tahun 1948, gagallah
konspirasinya Belanda itu. Jadi Mhm. kedua-duanya hendaknya difahami sebagai inilah cara untuk memperjuangkan kemerdekaan dari suatu negara, Mhm. tidak dibenturkan atau tidak kemudian bahkan dijadikan alat untuk memecah belah, karena memang banyak orang menyalahkan Palestina, Anda tidak bersatu sih, bagaimana kemudian Anda bisa menang begitu kan? Mhm. Dan mereka menuntut agar Anda bersatu dulu supaya bisa menang. Itu menurut saya pernyataan yang tidak memahami realita yang ada di lapangan ya. Mhm. Fatah dan Hamas pastilah ingin bersatu. Hamas berkali-kali juga menegaskan siap untuk bersatu, siap untuk kemudian mengikuti agenda pemilihan umum. Tapi kan yang terjadi adalah pihak luar memang tidak menginginkan keduanya bisa bersatu, karena selalu saja dicari celah manapun untuk kemudian bisa menghadirkan kondisi sehingga mereka tidak bisa bersatu. Inilah yang sedang terjadi. Jadi kalau menurut saya yang dipentingkan adalah bukan menuntut mereka untuk bersatu. Bantu saja apa yang bisa kita bantu, apakah dengan opini, apakah dengan doa, apakah dengan dana, apakah dengan hobi atau dengan apa saja. Nah kalau kemudian masyarakat dunia kemudian bersatu padu membantu Palestina, apapun latar belakang mereka, latar belakang sosial, politik, ideologi, agama, latar belakang kalau mereka dunia bersatu, saya yakin bangsa Palestina pun juga akan dengan sendirinya akan nantinya bersatu. Dan itulah yang saya kira diperlukan sekarang, karena untuk kemudian mengikuti logika agar mereka bersatu dulu, ya mungkin Israel sudah akan semakin merajalela dan atau Ya. kedolimannya akan semakin tidak bisa diatasi. Sudahlah, mereka akan berjuang dengan cara yang bisa mereka lakukan. Kita tidak tahu persis apa yang bisa mereka lakukan, tapi jelas sekali sekarang ini permasalahannya bukan hanya perlawanan itu terjadi di Gaza gitu ya, perlawanan terhadap kejahatan Israel bukan hanya berlaku di Gaza, tapi bahkan juga di tempatnya Fatah di tepi barat Sungai Jordan juga sedang mereka di Ramallah juga sedang terjadi perlawanan. Kemudian di dalam Israel sendiri, di mana warga Palestina masih banyak juga berada di sana, beragam kotanya, termasuk juga di Yerusalem juga terjadi perlawanan. Jadi perlawanan yang kemudian terjadi di mana-mana itulah yang menyatukan bangsa Palestina. Jadi saya kira itu yang penting untuk lebih dikomunikasikan ya, untuk kemudian agar semuanya bisa memperjuangkan kepentingan Palestina dengan cara apapun yang bisa mereka lakukan. Nah, kita di luar itu jangan kemudian memperlemah dengan alasan mereka tidak bisa bersatu. So, kalau logikanya hanya demikian, di Indonesia dulu juga barangkali tidak bisa merdeka ya. Kalau kita kemudian mengharapkan semuanya bersatu dulu baru merdeka, mungkin menjadi susah. Ya. Tapi sudahlah, semuanya berjuang sesuai dengan kemampuan dan kekuatan yang mereka miliki. Pada akhirnya kemerdekaan itulah yang menyatukan kita semuanya. Ya, Dr. Dayat yang juga menjadi menarik untuk kita kupas adalah begini, tetangga-tetangga terdekat Palestina, negara-negara Teluk, negara-negara Arab itu kan sikapnya mendua ya, Dr. Dayat ya. Ada yang mulai main mata lah dengan Israel untuk mulai membuka hubungan diplomatik dan segala macam. Dan kita juga tahu bahwa banyak negara Arab yang sejatinya merupakan proksi dari Amerika dan kita tahu Amerika adalah sekutu dekat dari Israel. Bagaimana Dr. Dayat melihat kondisi ini? Karena agak susah juga ya, kita yang jauh ini mendukung Palestina, sementara tetangga-tetangga dekatnya justru bersikap mendua terhadap kondisi di Palestina. Ya, kalau menurut saya itu tidak perlu menjadi halangan untuk kita tetap mendukung Palestina ya. Karena sekarang itu ukurannya tidak lagi jauh dan dekat dari segi geografis. Sekarang itu segala Ya, satu diukur dengan sejauh mana kemudian komunikasi dan opini terbentuk. Sekarang itu ya, seluruh peristiwa dalam waktu bersamaan bisa langsung diketahui apa yang terjadi detik ini atau menit ini di Gaza atau di Yerusalem atau di Amerika bisa diketahui di seluruh dunia. Apa yang mhm, kita omongkan sekarang nih ini bisa langsung didengar oleh orang di Yerusalem, di Gaza, di New York, di mana saja kan begitu. ya Jadi betul. kita tidak perlu kemudian juga pada batas tradisional terkait dengan masalah jarak gitu ya. Karena jarak dimanapun juga bisa diperkecil dan salah satu yang kemudian sekarang dahsyat adalah perang melalui ataupun pengaruh melalui informasi. Kalau informasi itu kemudian opini terbentuk di seluruh dunia dalam waktu yang sangat pendek untuk kemudian mendukung Palestina misalnya, itu juga Mhm, pasti akan berpengaruh sangat banyak terkait dengan masalah bisnis, terkait dengan masalah keamanan, terkait dengan masalah komunikasi, terkait dengan apa saja. Itu satu. Nomor dua, kita di Indonesia sesungguhnya mempunyai pegangan yang sangat kokoh dan kuat ya. Sekalipun tadi ada upaya untuk mengalihkan isu, memberikan mhm, proksi, memberikan seolah-olah ini bukan urusan Indonesia, seolah-olah ini adalah perebutan tanah gitu ya, seolah-olah ya, ini adalah hubungannya dengan Hamas yang
katanya bikinan Israel, padahal mana ada bikinan Israel melawan Israel gitu kan. Ya. Jadi itu semuanya adalah sebuah pengalian isu yang tidak kita perlukan ya, dan apalagi ada yang mengatakan, Pak Hidayat, ngapain sih kita repot di Indonesia padahal di negara Arab sudah banyak yang main mata seperti yang tadi dokter katakan, atau bahkan ada yang membuka normalisasi. Ngapain kita di Indonesia masih tetap? Sama saya ingin katakan bahwa pimpinan kita itu bukan mereka-mereka yang melakukan normalisasi itu. Pimpinan kita adalah pimpinan kita di Indonesia ini. Pimpinan kita di sini dalam konteks Indonesia ada Bung Karno yang pernyataannya sangat jelas dan sangat tegas pada tahun 62 beliau mengatakan bahwa selama kemerdekaan Palestina belum diberikan kepada bangsa Palestina, selama itu juga maka Israel menjajah Palestina, dan selama itu juga kami menyebut Israel sebagai bangsa penjajah. Begitu pernyataan Bung Karno. Nah, itu tidak pernah digugurkan ya, atau tidak pernah dimansuh gitu bahasa fikihnya, tidak pernah kemudian dikoreksi melalui undang-undang. Misalnya ada undang-undang yang mengatakan bahwa Indonesia menyalahkan pernyataan Bung Karno dan mengatakan Indonesia akan membuka hubungan dengan Israel. Tidak pernah ada. Tidak ada tap MPRS yang mengatakan bahwa kita akan, tidak pernah ada. Seluruh presiden bahkan termasuk Pak Jokowi sekarang melanjutkan apa yang disikapi oleh Bung Karno secara prinsip. Jadi balik pada kan lagi rame ini belakangan tentang tes wawasan kebangsaan gitu. Ya. Nah, kita kalau kemudian wawasan kebangsaan kita justru gamang dan kemudian mengikuti mereka-mereka yang main mata, ya saya kira wawasan kebangsaannya gagal. Wawasan kebangsaan kita jelas kok. Wawasan kebangsaan. Nomor dua tentang mereka gitu ya, tentang mereka ya memang seperti yang tadi dokter sebutkan, ada yang kemudian menjadi sahabatnya Amerika Serikat, ada yang kemudian mulai melakukan normalisasi, ada yang bahkan lama melakukan normalisasi. Tapi peristiwa yang terakhir ini membuka mata seluruh pihak sesungguhnya kalau masih mempergunakan tanggung jawab sejarah. Karena yang disebut sebagai normalisasi yang dijanjikan akan menghadirkan perdamaian, akan menghadirkan kemaslahatan bagi semuanya, ternyata kan tidak. Justru Israel semakin merasa bahwa apa yang dilakukan tidak bisa dicegah, apa yang dilakukan tidak bisa dikoreksi, karena mereka semua gue gitu kan, merebut tanah-tanah warga Palestina di Yerusalem Timur. Puas dengan itu, kemudian mereka merangsek ke Masjidil Aqsa, orang lagi sholat tarawih, lagi itikaf, dikerjain oleh mereka, dilempari bom molotov, ditembaki dengan peluru karet, dan kemudian tentu merusak Masjidil Aqsa. Karena itu memang mereka persiapkan untuk memperingati hari kemerdekaan mereka, hari kemenangan mereka merebut tanah-tanah Palestina, supaya kemudian nanti memberi ruang bagi jemaat dari kalangan Zionis gitu ya, untuk masuk dan menguasai Masjidil Aqsa. Itu kan maunya mereka. Jadi dan kemudian kejahatan mereka lanjutnya ke Gaza, membuka mata dari banyak pihak yang kemarin jatuh cinta gitu ya, atau terpesona dengan normalisasi itu, untuk kemudian mempertanyakan tentang normalisasi dan memasalahkan tentang normalisasi. Jadi dan beberapa negara yang sudah lama membuka hubungan dengan Israel juga ternyata lagi tidak ada dampak positif dari hubungan damai mereka untuk kepentingan Palestina. Dampak positifnya ya untuk kepentingan mereka sendiri gitu ya, atau kepentingan para penguasanya. Maka yang sangat menarik adalah bahwa dari seluruh manuver terkait dengan normalisasi dan sikap daripada negara-negara di Palestina, itu yang paling menolak sikap normalisasi itu adalah Palestina. Mengapa? Kalau memang normalisasi itu menguntungkan Palestina, tentu Palestina paling mendukung dong. Tapi Palestina lah yang paling menolak, termasuk Presiden Mahmud Abbas. Bahkan beliau waktu itu menelpon Presiden Joko Widodo untuk kemudian memastikan tentang sikap Indonesia. Dan Pak Joko Widodo dalam berita yang terpublikasikan menegaskan bahwa Indonesia tetap dengan sikap semulanya, tidak akan merujuk kepada normalisasi kecuali kemerdekaan Palestina telah diberikan penuh kepada bangsa Palestina. Jadi saya kira posisinya jelas ya, bahwa kita tidak perlu terkesima dengan beragam manuver-manuver yang sedang terjadi, karena justru manuver-manuver yang ada dimentahkan sendiri oleh Israel, dan Israel membuktikan dengan kejahatannya yang berkelanjutan ini bahwa mereka memang bukan bangsa yang layak untuk dilakukan normalisasi, dan atau bangsa yang layak untuk kemudian dijadikan sebagai faktor untuk menghadirkan kedamaian, karena justru mereka lah sumber daripada kejahatan dan kekacauan ini. Ya, Dr. Dayat, kalau kembali merefer kepada gambaran yang tadi Dr. Dayat sampaikan, awalnya kan ini orang-orang Yahudi ini pendatang-pendatang ini datang ke Palestina dalam situasi yang damai, kemudian mereka diberi tempat dengan baik, diberi kesempatan masuk dan sebagainya. Lama-lama kemudian mereka berbalik, justru mengusir tuan rumah yang sebenarnya dan kemudian menjajah. Nah, saya jadi tergelitik Dr. Dayat untuk menanyakan begini. Apa poin yang bisa kita ambil sebagai bangsa Indonesia, poin pembelajaran dari kondisi yang dialami oleh bangsa Palestina ini?
Dalam arti apakah mungkin ketika kita lengah, kita bisa mengalami kondisi yang sama seperti yang hari ini dirasakan oleh bangsa Palestina? Na'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ya, semua harus belajar dari sejarah. Kan orang mengatakan sejarah itu adalah cermin gitu ya. Ya. Dan ada ungkapan kan apa namanya keledai tidak terantuk ke dalam batu atau lubang yang sama 2 kali gitu ya. Keledai aja nggak boleh 2 kali. Siap. Tapi kadang-kadang manusia malah lebih daripada keledai itu berkali-kali terantuk di lubang yang sama. Ini yang saya kira penting untuk betul-betul menjadi perhatian ya bahwa Indonesia membuka diri untuk menerima pekerja asing dan atau kemudian mengirimkan warganya untuk bekerja di negara-negara yang lain itu bagian daripada internasional yang memang terjadi begitu ya. Tapi yang dipentingkan adalah jangan sampai pengalaman Palestina ini terjadi di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan sejak zaman Pak Harto dulu kan sebenarnya bagus ya bahwa tenaga kerja asing itu kalaupun diterima di Indonesia itu ada betul-betul yang ahli dalam bidangnya untuk kemudian juga dilakukan alih teknologi sehingga kemudian mereka tidak perlu berlama-lama di Indonesia, keahlian mereka bisa ditransfer kepada Indonesia untuk kemudian semuanya dikerjakan berikutnya oleh bangsa Indonesia termasuk untuk juga meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. Tapi kalau kemudian ada pihak yang kemudian mendatangkan tenaganya bahkan dalam program program pembangunan strategis dan kemudian semuanya ya uangnya, ya teknologinya, ya pekerjaannya semuanya dari negara asing dengan bahasa asing dan kemudian bahkan ada yang kemudian bisa merubah dengan mendapatkan kartu keluarga dan mendapatkan kartu tanda penduduk sekalipun itu elektronik ya. Itu memang bagian-bagian yang harusnya mendapatkan perhatian yang serius karena kalau memang mereka hanya menjadi tenaga kerja asing, mestinya kan memang tenaga kerja asing dalam bidang yang mungkin orang Indonesia belum memiliki atau belum punya. Tapi kalau untuk menjadi satpam, untuk menjadi driver, untuk menjadi itu juga dari asing, itu sudah keterlaluan. Itu harus dikritisi. Ada apa di balik itu? Dan kemudian kalau mereka tenaga kerja asing kan hanya cukup untuk tenaga kerja asing. Mereka cukup dengan dokumen resminya adalah ya paspor gitu kan. Kenapa mereka kemudian membuat KTP palsu? Bahkan ada yang sampai punya 3 kartu KTP elektronik ya dengan nama yang berbeda, tapi fotonya sama, tanda tangannya sama, alamatnya berbeda. Kenapa itu dilakukan? Kenapa juga mereka bisa mempunyai kartu keluarga? Itu kan bagian daripada yang harus dikritisi. Dan kenapa juga mereka tetap boleh masuk ke Indonesia di tanggal-tanggal di mana bahkan bangsa Indonesia pun untuk mudik sangat dipersulit, dicegat di mana-mana, dilakukan pengetesan kesehatan di mana-mana, tapi mereka bisa melenggang masuk dengan cara yang dalam tanda kutip sangat tidak empatik. Itu memang menjadi bagian yang perlu terus dikritisi. Kan kita di DPR terus mengkritisi ini semuanya ya, dan saya kira publik pun juga punya hak untuk mengkritisi karena kita semuanya pasti tidak ingin pengalaman di Israel terjadi di Indonesia. Baik Dr. Dayat, ini ada pertanyaan terakhir yang ingin saya ajukan. Kalau dari Dr. Dayat sendiri melihat, apakah respon kita Dr. Dayat di Indonesia dalam mendukung Palestina ini sudah optimal? Atau justru menurut Dr. Dayat ada hal-hal lain yang masih bisa kita lakukan untuk memperkuat dukungan kita terhadap Palestina? Ya, untuk Indonesia ini satu hal yang juga agak unik ya. Pertama, saya kira baru kali ini ya, begitu sangat keras penyikapan PBNU terhadap kejahatan Israel gitu ya. Iya. Dan Ketua PBNU sendiri, Sekretaris Jenderal PBNU, Ketua Syuriah NU gitu ya. Dan bahkan pernyataannya sangat keras tentang hal ini dan bahkan merujuk kepada apa yang disikapi oleh PBNU sejak tahun 1938 kan arahan daripada Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari untuk kemudian melakukan kurun azilah dan lain sebagainya. Ini sekarang menjadi bagian daripada yang Muhammadiyah juga sangat keras sikapnya, MUI juga sangat keras sikapnya, umat ya secara umum memberikan sikap yang sangat keras termasuk juga partai-partai. Pemerintah pun juga sekarang ini juga membuat penyikapan-penyikapan juga sangat tegas ya dan sangat aktif juga untuk menyuarakan. Yang membedakan menurut saya sih terkait dengan demo jalanan ya atau demo di jalan gitu ya. Sekalipun banyak orang mengatakan kalau tidak seperti yang dulu bisa begitu amat sangat banyak. Saya kira sebabnya ya terutama kasus COVID-19 ya yang kemudian beberapa demo yang
berbeda. Tetapi dari sisi penyikapan untuk menolak dan kemudian gerak publik untuk melakukan penolakan, termasuk gerak negara untuk melakukan penolakan, saya kira sekarang ini justru menghadirkan sebuah greget yang juga lumayan lah gitu ya. Bahwa kemudian perlu dilanjutkan, ya saya kira yang bisa dilanjutkan adalah Presiden Jokowi sudah melakukan komunikasi ya, dan bahkan membuat joint statement bersama dengan Perdana Menteri Malaysia dan Sultan Brunei gitu. Menurut saya memang perlu untuk dilanjutkan itu. Posisi Indonesia ini kan sangat sangat bagus ya. Di mata negara-negara oki, Indonesia sangat dihormati ya. Di mata negara-negara barat, Indonesia sangat dihormati. Karenanya yang penting modal ini dikapitalisasi untuk kemudian menghadirkan masalah yang besar bagi Indonesia dan juga bagi Palestina. Untuk negara-negara oki, saya kira pemerintah Indonesia penting untuk mengkomunikasikan bahwa negara-negara ini penting untuk mempertimbangkan tentang normalisasi yang kemarin dilakukan dan memecah belah bangsa-bangsa oki gitu ya. Untuk kemudian mereka kembali kepada fakta bahwa ternyata normalisasi itu tidak seperti yang diharapkan, ternyata justru menghadirkan Israel yang semakin arogan, Israel yang semakin tidak menghormati konvensi-konvensi internasional, dan mereka begitu saja melakukan kejahatan terhadap bangsa Palestina, terhadap Yerusalem Timur, terhadap Masjid Al-Aqsa, terhadap Gaza dan lain sebagainya. Pak Jokowi yang mempunyai hubungan yang sangat baik dengan pimpinan di Emirat, saya kira bisa mengkomunikasikan dengan sangat baik untuk kemudian juga berkomunikasikan dengan Saudi Arabia dan atau juga dengan Turki. Itu satu sisi. Kalau itu bisa berhasil, saya kira adalah satu hal yang sangat luar biasa menghadirkan dukungan bagi solusi terhadap masalah di Palestina. Yang kedua tentu terkait dengan Amerika Serikat dan Israel. Kita tahu bahwa Israel menjadi begini leluasa untuk melakukan kejahatan-kejahatannya, begitu ya, karena secara finansial dia mendapatkan dukungan yang sangat besar ya dari Amerika Serikat. Kemarin saja dalam posisi di mana Israel melakukan kejahatannya terhadap Gaza, itu pemerintah Amerika Serikat dan juga parlemennya menyepakati untuk memberikan bantuan kepada militer Israel senilai 735 juta US dollar. Padahal ini dalam posisi di mana mereka sedang menghancurkan Gaza gitu ya. Dan sebelumnya bahkan selama 10 tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2018 pemerintah Amerika Serikat mengucurkan bantuan ya, bukan pembelian senjata ya, tapi bantuan senilai 38 miliar dolar Amerika Serikat. Setiap tahunnya 3,8 miliar dolar. Itu tentu jumlah yang luar biasa, sangat besar. Kalau kemudian Pak Joko Widodo, Presiden Indonesia, berkomunikasi dengan Joe Biden yang konon sangat mementingkan hak asasi manusia gitu, yang konon menghormati umat Islam gitu ya, dan konon menghendaki adanya perdamaian di Timur Tengah gitu ya. Dan pastilah beliau melihat bahwa di Amerika Serikat sekarang terjadi demo yang sangat besar di banyak sekali kota di Amerika Serikat dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan yang melakukan demo juga kelompok-kelompok Yahudi Ortodoks. Ya, secara demokrasi hendaknya itu juga mengkoreksi sikap Amerika Serikat untuk tidak membabi buta mendukung Israel ketika mereka melakukan kejahatan-kejahatan ini. Nah, Presiden Jokowi mungkin dengan latar Indonesia yang terhormat dan kemudian Joe Biden yang menginginkan adanya penghormatan hak asasi manusia dan demonstrasi-demonstrasi yang luar biasa di Amerika Serikat sendiri. Saya kira Pak Jokowi kalau kemudian bisa meyakinkan Pak Joe Biden untuk kemudian jadi bagian daripada solusi terhadap masalah di Timur Tengah ini dengan tidak begitu saja membela Israel dengan finansialnya, termasuk juga membela Israel dengan veto-vetonya, karena sudah kali ketiga ini dalam kasus penyerangan Israel ke Gaza terakhir ini, sudah kali ketiga Amerika melakukan veto. Itu satu hal yang sangat tidak masuk akal, satu yang sangat tidak sesuai dengan prinsip demokrasi maupun juga prinsip penegakan hukum yang seadil-adilnya. Jadi saya kira pemerintah Indonesia penting untuk melakukan perannya tadi di OKI dengan beberapa negara kunci tadi untuk dikomunikasi secara langsung di Amerika dengan negara-negara PBB dengan Amerika Serikat yang satu-satunya negara yang melakukan veto untuk dikomunikasi secara langsung. Di dalam negeri sendiri umat bisa mengkapitalisasi untuk mengokohkan kebersamaan mereka, NU, Muhammadiyah, ormas-ormas dengan partai-partai Islam, dengan komponen umat, dan juga dengan negara. Karena inilah saya kira satu hal yang menyatukan antara negara dengan umat Islam gitu ya. Ketika negara dikritisi tentang banyak hal, tapi untuk yang ini saya kira umat Islam secara prinsip sama dengan negara. Dan itu adalah sebuah kekuatan besar yang penting untuk di-manage dengan sangat baik oleh negara dan oleh umat supaya menghadirkan kemaslahatan terbesar bagi kedaulatan Indonesia dan peran Indonesia sebagaimana perintah daripada konstitusi kita. Baik,
Terima kasih banyak Dr. Dayat, banyak sekali sisi baru ya, dimensi-dimensi penting tentang krisis Palestina yang bisa kita gali. Semoga apa yang kita diskusikan bisa memberikan insight bukan hanya bagi viewers kita tapi juga bagi seluruh anak bangsa. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Guys, demikian obrolan gue dengan Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI dan juga Wakil Ketua Majelis Syuro dari Partai Keadilan Sejahtera tentang krisis yang terjadi di Palestina. Semoga lu dapat insight-nya, ada banyak informasi menarik dan stay tune di kanal ini karena Hotspots masih akan menghadirkan nanti tokoh-tokoh yang lain sebagai teman diskusi kita yang asik. Itu aja, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.